Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang, Dadang Ismail dan Serba Elektronik, di mana saja berada tanpa terkecuali. Hari ini saya coba lagi merakit sebuah power menggunakan yaitu box CA20. Jadi CA20 ini bukan yang 4 channel, CA20 ini hanya 2 channel. Dan di sini juga sudah saya buatkan untuk di bagian papan panelnya seperti ini. Cuman untuk papan panel ini terlalu besar di bagian patensionya. Kenapa harus besar seperti ini? Karena ini bawaan dari si pemiliknya. Karena barang ini semuanya yang belanja ialah pemilik power ini. Jadi untuk sebuah power ini di sini sudah saya buatkan satu buah PSU untuk di bagian regulator sebuah untuk trapo ini. Jadi trapo ini menggunakan trapo 20 ampere dan di sini juga sudah ada protektor yang bawaan, dan yang ini penguat sinyalnya. Jadi penguat sinyalnya ini simpan di bagian bawah. Karena penguat sinyal ini simple. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan penguat sinyal, silakan download aplikasi Shopee karena ada di sana yang sudah saya buat untuk aplikasi Shopee-nya. Jadi di sini untuk stop startnya juga sudah dibuatkan dan menggunakan dioda yaitu sebesar 35 ampere dioda triploknya. Jadi dioda ini seharusnya menggunakan dioda sisir, tapi saya kali ini menggunakan dioda kiplok. Untuk powernya yaitu menggunakan power seperti ini. Jadi ini drapernya RBGR untuk Sonic Boom 1000 watt. Dan untuk Sonic Boom ini dia menggunakan transistor 2SC 5200 dan setannya yaitu menggunakan sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8 set per mono. Power ini sama. Jadi yang perlu sahabat ketahui, untuk power ini bukan merakit dari awal dan bukan merakit baru. Maksudnya power ini ialah merubah dari power yang kemarin yang sudah saya review untuk powernya. Cuman untuk heatsink sebuah Sonic Boom seperti ini kurang tebal, masih tipis. Jadi beda dengan Sonic Boom yang tipe yang satunya, itu heatsinknya lebih tebal ketimbang ini. Ini permintaan dari subscriber, harus saya kerjakan, harus saya lakukan walaupun apa adanya seperti ini. Jadi untuk powernya ini akan dipasang posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk yang satunya posisinya di sini. Nah, seperti ini, biar kelihatannya mantap dan keren. Kalau kemarin itu menggunakan trapo 7 ampere 2 buah dan menggunakan elko masing-masing PSU, tapi ini untuk PSU nya sudah saya lepas. Nah seperti ini bawaannya, kemarin menggunakan 4 PSU seperti ini. Jadi sekarang sudah saya lepas semua, tidak saya gunakan lagi. Jadi ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, mengapa saya punya power menggunakan transistor 2SC 5200 tapi kok panasnya sangat kuat sekali. Jadi untuk power yang terlalu panas, jadi sahabat bisa menggunakan air kapurnya seperti ini. Yang 5 watt ini menggunakan 0,5 ohm. Jadi 0,5 ohm bisa sahabat gunakan untuk di bagian emitornya, supaya tidak terlalu panas di bagian transistor finalnya ini. Jadi untuk power ini sebenarnya sangat sederhana, pengerjaannya sangat simple. Walaupun sederhana dan simple pengerjaannya,
untuk tingkat kehati-hatian dan ketelitian itu harus juga dijaga. Dan di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat, karena sahabat ada bertanya, Bang, selama abang kerja merakit power pernah tidak mengalami kegagalan? Jadi buat sahabat-sahabat, yang namanya barang elektronik itu tidak mungkin berjalan mulus semua, pasti ada mengalami kegagalan. Jadi bukan hanya satu atau dua kali, sangat-sangat sering sekali mengalami kegagalan. Kadang-kadang barang yang sudah saya kerjakan itu hasilnya cukup memuaskan di tempat saya. Tahu-tahu dibawa pulang oleh subscriber, tahu-tahu ada masalah. Jadi itu salah satu kegagalan juga. Jadi walaupun ada kegagalan di dalam perjalanan, ada kegagalan di saat pengoperasian, ada kegagalan di saat pemasangan instalasi-instalasi spekar, itu juga pasti ada hal-hal yang seperti itu kita temukan. Yang pasti untuk mengerjakan sebuah power ini kita harus semaksimal mungkin, tidak juga boleh asal, tidak juga boleh semau-mau kita. Yang jelas kita usahakan dengan versi kita masing-masing. Walaupun power ini datangnya dari subscriber yang minta dirubahkan atau minta dimodifkan dengan mengganti box baru, jadi tidak menutup kemungkinan juga kita harus teliti lagi, karena setiap barang pasti ada punya kelemahan, setiap barang juga pasti ada punya kelebihan. Untuk menutupi kekurangan itu kita harus pandai-pandai lagi dan mencari kelebihan di dalam sebuah perangkat-perangkat elektronik, kita harus pandai lagi. Memang kita terima apa adanya, contohnya seperti ini. Untuk kit draper. Jadi kit draper ini untuk power yang 500 watt. Kit drapernya juga sama seperti ini, cuman beda desain. Untuk kit power dan sejenisnya yang seperti ini, semuanya hampir sama, hanya bentuk desainnya aja yang berbeda. Jadi di sini hanya ada penambahan untuk di bagian komponen-komponen. Tapi yang jelas barang ini ya sekedar itu saja, tidak ada perbedaannya. Untuk Omega OCL ataupun OCL ataupun apapun itu, ya hanya itu dan itu saja. Jadi tidak perlu kita pusingkan saya harus merakit sebuah power ini dan itu. Jadi ada lagi yang saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat, karena power ini kan power besar, apalagi sahabat sering memasang power itu sedikit berkendala. Yang harus sahabat perhatikan ialah di bagian R ini. R ini harus sahabat ganti seperti ini contohnya. R ini sudah hangus kebakar. Nah seperti ini. R ini sudah hangus kebakar. Jadi R ini kalau tidak salah menggunakan 100K kalau tidak salah. Jadi di sini menggunakan 100K. Kadang-kadang dua-duanya sama. Jadi kalau sahabat langsung pasang, tidak memperhatikan lagi untuk hasil di bagian R ini, maka pemasangan kita pasti gagal juga. Jadi dua-duanya ini hangus sama. Jadi yang jelas kita harus teliti, apalagi ini menjaga kualitas kerja, menjaga hasil dari power, karena power ini datangnya dalam keadaan mengeluarkan suara, cuman kedatangannya minta digantikan box otomatis, pekerjaannya harus ekstra hati-hati. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal, kalau asal otomatis risiko kita tanggung sendiri. Jadi di sini saya ingin berbagi lagi tentang sebuah panel depan. Jadi kemarin ada kawan yang komentar kok lampu klipnya tidak nyala. Jadi lampu klip ini, kalau lampu klip ini nyala, otomatis powernya protect. Jadi kalau memang lampu klip ini nyala, power pasti protect. Hanya ada reaksi di saat kita meng-on-kan yang pertama, dia nyala sedikit lalu mati lagi. Setelah itu tidak ada mengeluarkan cahaya. Tapi kalau dia sudah mulai klip, otomatis dia sudah ada mengeluarkan cahaya. Sedikit demi sedikit, kalau memang kita angkat dan kita paksakan, dia pasti jadi protek. Karena jurusannya terhubung ke protek ini. Jadi begitu saat protek mati, lampu klip langsung main, lampu protek langsung nyala juga. Jadi
Buat sahabat-sahabat, mengapa lampu klip itu tidak berfungsi? Ini lampu klip bukan lampu seperti lampu sinyal. Lampu klip ini hanya tanda sebagai di saat dia power sudah mulai kewalahan, maka lampu klip ini memberi sinyal bahwa dia sudah mulai tidak mampu, dia menimbulkan reaksi dengan menyalakan lampu ini. Jadi bukan berarti teman-teman semuanya lampu ini berkedip-kedip mengikuti suara musik, tidak. Jadi masing-masing ada punya tanda seperti aktif. Itu kalau memang power sudah aktif maka aktif akan bekerja. Kalau protek sudah bekerja, ada dua kemungkinan. Kadang-kadang ada juga sahabat memasang setelah protek on itu lampu langsung hidup. Dan ada juga yang untuk lampu protek ini ada dua versi. Untuk dari sahabat-sahabat, kadang-kadang ada di saat protek nyala itu maksudnya di saat protek main lampu langsung hidup, juga ada di saat protek main lampu protek langsung mati. Jadi ada dua kemungkinan untuk di bagian protek ini, tergantung dari sahabat mau membikinnya seperti apa, mau setelah protek main dia langsung mati atau mau setelah protek main dia langsung nyala untuk di bagian lampunya ini. Jadi tinggal sahabat yang menentukannya, tinggal mengambil jalur di bagian protek ini. Kita cari titiknya pasti ketemu untuk di bagian protek, demikian juga untuk di bagian klipnya ini. Tapi kalau untuk klip sebuah power ini atau panel ini dia sudah terhubung langsung ke bagian sinyal. Jadi satu perangkat untuk di bagian sinyal, otomatis kalau memang dia suaranya sedikit lebih kencang, otomatis lampu klip ini ada sedikit menimbulkan reaksi. Tapi belum tentu dia klip, hanya mengikuti sinyal, menimbulkan cahaya sedikit tapi dia tidak langsung protek. Nah, itulah versi sahabat-sahabat yang menggunakan barang-barang seperti ini. Jadi tergantung sahabat lagi maunya seperti apa cara pemasangannya. Oke, jadi seperti inilah versi Ismail Dadang. Dan di sini saya ingin kembali menjelaskan di bagian power. Di saat pengerjaan awal sahabat bisa melepas di bagian piusnya dulu. Seperti ini sahabat copot lalu sahabat masukkan tegangan. Karena kalau memang ada permasalahan dia tidak langsung menghajar di bagian transistornya ini. Dan saya rasa juga sudah cukup menggunakan 8 buah elko seperti ini untuk menghandle trafo 20 ampere dan transistor sebanyak 8 set per mono. Bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, dan mohon maaf juga video ini dibuat tidak untuk menggurui sahabat-sahabat. Video ini dibuat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.